selamanya. Ya, orang itu baik selamanya. Kenapa? Karena setan itu mengujinya continue dan periodically, Bapak Ibu ya. Jadi terus-menerus datang gitu loh. Nah, kalau kita kan malah kadang-kadang nggak konsisten. Hari Minggu datang, kadang-kadang minggu yang depan nggak datang lagi gitu kan. Kalau setan rutin, Bapak Ibu. Sampai berhasil. Dan mereka itu kan spesialis. Coba, iblisnya kan spesialis, Bapak Ibu. Iblis yang tukang ganggu orang berumah tangga, namanya apa? Dasim. Yus kuwi konsisten terus, Bapak Ibu. Oh ya, pisau. Bojomu wis elek. Terus gitu tuh. Konsisten. Nanti setan yang tentang proyek juga sama, khusus Bapak Ibu ya. Walaupun nggak digaji ya. Gimana, Pak? Walaupun nggak ada gajinya. Walaupun gajinya mereka besar, Pak. Ya kan kita nggak tahu aja. Bisa jadi iblis, mbahnya iblis itu kasih hadiah. Kalau kamu dapat satu, tak kasih hadiah. Nih kan gitu bisa juga. Toh kita kan nggak tahu. Nggak pernah berkomunikasi kan, Pak. Ya Allah ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, ancaman untuk kecurangan. Ancaman bagi yang curang dalam timbangan dan takaran. Quran surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Di pasar-pasar Bapak Ibu pernah lihat atau menyaksikan enggak? Oh enggak, alhamdulillah, berarti pasarnya sudah bagus. Nah, di pasar-pasar tertentu itu bakul tuh agak curang ketika nimbang ya Bapak Ibu. Timbangannya dari rumah itu sudah disetting, nggak pernah 1 kilogram. Ya, jadi walaupun imbang pas gitu, itu 0,9, kadang-kala 0,8. Nah, yang naker volume juga gitu, cemungnya itu bilangnya 1 liter. Tapi buat dipenuhi sama blueberry, nggak akan 1 liter. Maka yang betul itu dikalibrasi. Nah, mosok neng pasar dikalibrasi, rum tahu kurungu saya Pak. Ya, dan ini pekerjaan pemerintah loh harusnya Bapak Ibu ya. Timbangan-timbangan bakul-bakul di pasar harusnya dicek kebenarannya. Ini yang sudah dicek baru SPBU Bapak Ibu. Nah, ini Pertamina cukup tegas. Ya, akhir-akhir ini cukup tegas. Begitu ketahuan curang ditutup sementara Bapak Ibu. Kemudian si pemilik nulisi sedang renovasi. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini cukup bagus sekarang Pertamina Bapak Ibu ya, diterapkan ya kalibrasi alat ukurnya. Sebenarnya sejak dulu sudah diterapkan, cuma akhir-akhir ini cukup tegas ketika melanggar, maka kemudian ada sanksi yang tegas. Ini penting loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, jangan sampai kita berlaku demikian. Kalau beli ingin dilebihi timbangannya, tapi kalau jual ingin ngurangi timbangannya ya. Kalau yang ditimbang berat, nah itu tidak begitu masalah Bapak Ibu. Tapi kalau yang ditimbang itu kecil-kecil, contohnya cincin, wah itu kan kecil tuh Bapak Ibu, selisihnya miligram. Nah, pada 1 gramnya berapa? Oh, mboten hafal, alhamdulillah ya. Berarti mboten sahafal Bapak Ibu ya. 1,8 kira-kira sekarang juta per gramnya emas itu Bapak Ibu. Itu kalau terkurangi misalnya ya 0,1 gram, berarti terkurangi berapa? 180.000 Bapak Ibu. Padahal nimbang 0,1 itu kan kecil banget Bapak Ibu. Nah skalanya geser dikit sekali loh Bapak Ibu. Ya, nah apalagi ketika jual dipotong nggak? Dipotong 10%. Padahal emas itu Bapak Ibu nggak pernah akan berkurang timbangannya. Jadi emas Bapak Ibu pakai sekarang ditimbang lagi tahun depan nggak akan berkurang.
Jangankan kok ganti tahun, wong dilebur saja nanti ditimbang lagi nggak akan berkurang. Itu hanya untuk emas. Sifat emas itu yang menyolok dua, Bapak Ibu. Satu, dia hanya mencair di suhu 1064 derajat Celcius. Nah, sebelum 1064 nggak akan mencair, Bapak Ibu. Ya, buktinya Bapak Ibu tahun 2010 dan tahun 2000 berapa yang meletus Merapi itu? 2010, betul ya. Nah, ada lava pijar menghancurkan rumah-rumah. Daun pintunya hancur, gentengnya hancur nggak? Hancur, ya, rumahnya hancur. Ada brankas di rumah, isinya uang kertas, uang kertasnya terbakar, ya. Ada emas, emasnya utuh, Bapak dan Ibu. Kenapa? Lava pijar yang merah itu, yaitu suhunya kurang lebih hanya 900, Bapak Ibu sekalian. Turun sampai rumah itu rata-rata sudah menjadi 500-600. Turun-turun lagi semakin ke bawah, semakin turun 400-300 gitu. Nah, kalau kayu 300 habis, Bapak Ibu sekalian. Emas masih mendeles. Nggak apa-apa. Kena lava pijar 500 derajat tuh mendeles emas itu, Bapak Ibu. Ya, mendeles apa? Nggak mencair gitu loh, Bapak Ibu ya. Nah, masih utuh. Nah, itu emas. Maka emas itu sifat pertama, tidak mudah panas, tidak mudah mencair. Itu, maka disebut logam mulia. Gitu loh, Bapak Ibu ya. Maka kalau Bapak Ibu berhati emas, itu artinya berhati mulia, yang nggak mudah panas, adem ayem, diobong-obong tetap adem, itu maksudnya ya. Yang kedua, emas itu kalau nanti dileburkan di suhu 1064 derajat Celcius, kemudian dicetak jadi barang baru. Ibu-ibu kalau punya perhiasan patah, dijual laku nggak? Laku. Cincin wis patah, gelang patah, kalung patah, dijual laku nggak? Laku. Itu emas. Emas itu cacat payu, Pak. Nah, gitu ya. Maka kalau orang kok berhati emas, cacat saja payu, Pak. Dihargai orang maksudnya ya. Gitu. Nah, itu emas. Dan nanti dilebur, dibikin gelang baru, perhiasan baru. Itu beratnya nggak berkurang. Itu hanya satu jenis logam, namanya emas. Kalau yang lainnya berkurang, Bapak dan Ibu sekalian, ya, besi, aluminium, seng, dan lainnya, itu diteleburkan, kemudian dicetak jadi barang baru, berkurang beratnya. Tapi kalau emas itu nggak berkurang, hebat kan? Nah, maka disebut dengan logam mulia, Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja, nek didol dipotong, mergo wis cacat, ning tetep isih payu. Nah, gitu ya. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka jangan sekali-sekali mengurangi timbangan ya. Jangan mengakali timbangan. Ya. Di kantor. Kalau itu kan di pasar ya, Bapak Ibu ya. Kalau di kantor, jam kerja mulai jam berapa? Tergantung kantornya ya. Misalnya jam 8 sampai jam 16, berarti 8 jam sehari. Itu kalau Bapak Ibu tidak masuk 8 jam, itu berarti timbangannya, ukurannya pas atau kurang. Nah, pun sadar sedaya mboten kula terusaken nggih. Di proyek sama loh ini Bapak Ibu, di semua lini itu bisa terjadi Bapak Ibu. Volume pekerjaan ditetapkan 100%, realisasinya 70%, itu berarti timbangannya kurang atau enggak? Kurang, gitu ya. Proyek pemerintah Bapak Bu, ada PPN-nya enggak? Ada 11%. Ada PPH-nya enggak? Ada sekitar 4%. Berarti sudah 15%. Kontraktor boleh untung enggak? Boleh, diatur oleh pemerintah 10%. Berarti yang sudah terbuang berapa untuk pajak sama keuntungan kontraktor? 25%. Maka nilai proyek yang benar adalah senilai 75%. Itu proyek yang benar, Pak. Nah, jadi hanya 75%, benar saja hanya 75%. Apalagi nggak benar, berarti bisa separuh dari nilai proyek, Pak. Nah, maka hati-hati ini ya. Tuh ya, Bapak dan Ibu. Maka garis besarnya muamalah itu bisa menjadi
ancaman kalau kita bermuamalahnya curang, ya, akan mengantarkan pada celaka. Maka sekecil apapun kecurangan itu nanti bisa menghilangkan keberkahan, ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, hidup bersih, hidup thayyibah. Hidup bersih melahirkan kehidupan yang thayyibah, ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, berarti posisinya sama. Dalam keadaan beriman, sungguh akan kami Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka gaji sedikit itu tidak apa-apa, yang penting di dalamnya ada akad yang jelas, ada keadilan, kemudian satu lagi apa? Kejujuran, ya. Insya Allah nanti gajinya akan bernilai lebih seperti janji Allah itu. Walaupun gajinya sedikit, Allah akan beri kehidupan yang lebih baik, dan Allah akan cukupkan kebutuhannya. Quran surat At-Tolak ayat 2 hingga 3 yang terkenal sebagai ayat 1000 dinar. Kalau dibaca 100 kali. Bagaimana bunyinya? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala ila akhirih. Ya, itu ya Bapak dan Ibu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Maka dia nanti akan mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti slogannya Pegadian. Maka hatinya tentrem Bapak Ibu, tidak khawatir dengan masalah. Karena prinsipnya kalau Allah beri masalah, pasti Allah akan ambil masalah itu. Kalau Allah ambil sesuatu dari kita, pasti Allah akan ganti. Nah, di dalam hatinya itu ada prinsip itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Dia saja nggak menyangka, gitu loh Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi dia yakin bahwa ketika dia taat takwa pada Allah, pasti Allah akan cukupkan, ya, karena akan beri rezeki dari jalan yang dia sendiri nggak tahu asalnya. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau bertawakal kepada Allah, maka Allah akan beri rezeki yang cukup, akan cukupkan kebutuhannya. Maka di dalam hatinya juga ada ketenangan walaupun gajinya terbatas. Ada suami istri guru SD Muhammadiyah, non PNS, non ASN. Kira-kira gajinya berapa? Nggak usah dihitung ya. Nah, intinya kecil gitu kan Bapak Ibu, punya anak 5. Ternyata bisa selesai kuliahnya semua. Itu kalau dihitung secara matematika, kira-kira masuk nggak? Nggak masuk Bapak dan Ibu. Tapi faktanya kuliah anak-anaknya selesai, ya. Delalah kok ya dapat beasiswa, tinggalnya di masjid, nggak usah kos. Luar biasa. Menantu saya itu Bapak Ibu, ya, dari Jombang, dulu kuliah di Jogja itu, tinggalnya di masjid karena nggak ada uang untuk kos.
Oh, tinggal di masjid itu makmur loh ternyata Bapak Ibu ya. Ya, saya dapat cerita dari menantu saya itu Bapak Ibu. Ya, tinggalnya sudah gratis, Pak. Tiap hari itu hampir ada ibu-ibu yang ngirim makanan loh Pak. Ya Allah gitu ya. Nah, itulah cara Allah untuk mencukupkan rezekinya. Ya. Nah, maka prinsip ini menjadi pegangan kita semua ya, Bapak dan Ibu, sehingga hidup kita akan menjadi baik. Walaupun gajinya besar, belum tentu rezekinya besar. Ada orang gajinya 100 juta, istrinya juga masih kerja jadi dokter, apalagi spesialis. Wah, itu lebih dari 100 juta Bapak Ibu. Tapi karena kurang bersyukur, ya delalah ada saja anggota keluarganya yang tiap bulan itu sakit, perlu operasi, BPJS tidak nanggung. Nah, ada yang habisnya sampai ratusan hingga miliaran rupiah. Nah, kira-kira gaji tadi masuk ke rekening dia, keluar lagi nggak? Keluar lagi. Jadi yang dimanfaatkan untuk kenikmatan hidupnya akhirnya sedikit Bapak dan Ibu. Gajinya terlihat ratusan juta, tapi yang dia manfaatkan sedikit. Apalagi dia juga sakit-sakitan. Gajinya besar, tapi makan apa aja udah dilarang sama dokter. Berarti itu rezeki yang bisa dinikmati sedikit walaupun gajinya besar. Dulu muda gajinya dikit, nggak mampu beli makanan enak. Begitu sudah besar, tua, gajinya baru gede, baru besar, tapi nggak pernah bersyukur sehingga dia beri sakit-sakitan oleh Allah. Dulu nggak mampu beli, nggak bisa makan. Sekarang mampu beli, tetap nggak bisa makan. Itu namanya rezeki Bapak Ibu ya. Nah ya, belum tentu gajinya besar, rezekinya besar. Maka yang bagus walaupun rezekinya nggak besar atau kecil, yang penting Cukup. apa? Ya, membahagiakan ya, cukup gitu ya. Nah, maka ada yang disebut dengan makna hayah thayyibah. Hati tenang, tidak dikejar rasa bersalah, merasa cukup atau qanaah, tidak diperbudak oleh gaya hidup. Tonggone arep urip kaya ngopo ya monggo. Ah gitu loh Bapak ya. Tonggone tuku mobil anyar, alhamdulillah, mboten sah malu demam. Nah, malah sok iso nyilih. Nah, kan gitu. Nek apa-apa nunut kan gitu Bapak Ibu. Ra entuk dinunuti ora apa-apa. Ngoten. Nanti pikirannya penak. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, takwa, tawakal dan rezeki yang tak terduga. Ya. Quran surat At-Tolaq ayat berapa tadi Bapak Ibu? 2 sampai 3 yang tadi sudah kita baca. Ini kita ulang di ayat yang ketiga. Warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, maka pesan penting dari ayat ini, pertama, kadang kita itu tergoda cara kotor karena takut kalau jujur nanti tidak cukup. Ada orang mengatakan bahwa nek jujur acur. Itu keliru Bapak Ibu ya. Nah, tapi kadanglah jadi semboyan karena seolah-olah itu benar, gitu kan Bapak Ibu ya. Acur sebentar ya nggak apa-apa, tapi pasti nanti di belakangnya mujur, gitu loh. Maka yang perlu kita lestarikan bukan jujur kok acur, tapi jujur mujur, gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang terlanjur tersebar di masyarakat apa? Jujur acur. Ya karena memang kemaksiatan, kejahatan itu selalu menang di depan Bapak Ibu. Ya, nah kemudian kejujuran menangnya di belakang. Lihat itu peperangan di pewayangan itu Bapak Ibu. Apapun serinya, ya, apapun judul lakonnya, itu pasti kejahatan itu menang di awal. Tapi ujungnya yang menang siapa? Kejujuran Pak. Pendawa itu selalu menang.
grup wayang yang ditaruh di sebelah kanan dalang itu di akhir cerita itu selalu menang. Nggak pernah kok yang menang di akhir kok wayang yang ditaruh di sebelah kiri. Lihat karakternya juga beda. Wayang-wayang yang ditaruh di sebelah kanan itu simbol kebaikan semua. Ya, mata dilihat dibaca menghadap kemana? Ke bawah semua. Gitu Bapak ya, kan lihatnya ke bawah semua. Wayang-wayang di sebelah kanan dalang itu. Yang kedua, matanya tuh nggak belalak, tapi sipit. Itu namanya mata liep, Bapak ya. Nah, melihat itu nggak usah belalak gini, wajar aja gitu. Wajahnya dibuat warna apa? Ada yang hitam, simbol kesejukan, ya. Ada yang kuning, simbol kebahagiaan, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang sebelah kiri rata-rata menghadap kemana? Ke atas, dangak kabeh Bapak. Buto-buto itu dangak itu, ya. Nah, terus mulutnya ini nutup atau buka? Rata-rata buka. Nah, itu kan ngongso Bapak ya, serakah gitu loh Bapak ya. Motone pripun? Mulolok enggak gitu ya. Nah, itu memang simbol ya Bapak dan Ibu. Dan itu karya ulama kita. Siapa? Ya, Sunan Kalijogo yang dikenal ya Bapak Ibu, yang kemudian ngepengke wayang. Dulu pertunjukan wayang pertama kali itu bukan wayang kulit, tapi wayang wong, dan menjadi pertunjukan yang inklusif atau eksklusif. Eksklusif hanya ada di dalam keraton. Masyarakat jelata tuh nggak pernah mampu lihat wayang wong, itu loh Bapak Ibu. Nah, maka oleh Sunan Kalijogo bentuk wayang tadi digepeng nih biar jadi halal maksudnya, ya. Nah, nggak lihat auratnya orang gitu loh maksudnya, ya. Nah, digepengke jadi 2 dimensi, 3 dimensi diubah jadi 2 dimensi Bapak Ibu. Kemudian direko-reko itu bentuknya, tidak menyerupai orang lagi gitu loh Bapak dan Ibu ya. Nah, maka jadi pertunjukan yang halal. Kemudian ditunjukkannya di alaun-alaun. Loh ya, alaun itu kan artinya bermacam-macam, beraneka ragam. Maka di alun-alun itu sembarang kalir ono, wong dodol apa wae ono, wong pentas apa wae ono. Itu namanya alaun-alaun. Pentas di alun-alun. Ada tiketnya enggak? Ada. Tiketnya adalah melalui sebuah regol gitu mau masuk, ya. Begitu mau masuk suruh nirukan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus masuk. Gratis masuknya, nggak bayar, tapi baca 2 kalimat syahadat. Begitu sudah duduk pantas weyang goro-goro dijelaskan oleh Sunan Kalijogo. Oh, jebulannya Dewas mau mlebu Islam kabeh ya, gitu akhirnya. Nah, itulah maka coba kalau nggak dibaca dari situ ya Bapak Ibu, dulu kan mayoritas apa agamanya? Hindu, Buddha, kemudian menjadi mayoritas Muslim. Itu kalau nggak pakai cara yang strategis masif kan nggak mungkin. Coba Bapak Ibu PCM sudah berapa lama? Terus berapa orang Muslim baru? Nah, atau orang yang Muslim tapi dulu belum sholat menjadi sholat, berapa orang coba? Nah, kalah loh kita tuh Bapak Ibu sama ulama-ulama zaman dulu. Caranya itu loh, dakwahnya begitu luar biasa, tidak terpikirkan loh Bapak ya oleh orang lain. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Maka Allah menjawab dengan takwa, dengan tawakal. Insya Allah nanti cukup ya rezeki kita, dan Allah akan beri dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini slide-nya masih banyak Bapak dan Ibu. Nah, tapi waktunya kan pas, ya toh. Nah, pengajian itu yang penting tepat waktu Bapak Ibu. Materinya nggak harus selesai. Kenapa? Karena pengajian itu kan nggak pernah selesai sekali gitu Bapak ya. Proses pembelajaran itu yang baik continue gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan lain untuk meneruskannya. Terakhir tadi sampai di sini ya Bapak Ibu. Ya, bahwa kita jangan sampai tergoda untuk melakukan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak baik ya Bapak dan Ibu. Kaum muslimin bolehkah kaya? Boleh, tapi caranya yang baik. Ya, seperti yang tadi, 3 prinsip utama. 1 apa? Akotnya jelas.
gitu ya. Jadi akhirnya jadi halal, caranya itu jadi halal gitu ya. Yang kedua ada apa? Kejujuran di dalamnya gitu ya. Nah, yang ketiga adil. Tiga itu Bapak Ibu. Ya, kalau hanya salah satu belum tentu loh Bapak Ibu ya, nanti menjadi berkah. Ya, muamalah yang bersih itu kalau tiga tadi sehingga menjadikan harta kita, rezeki kita jadi berkah gitu. Artinya berkah apa? Tambah kebaikan. Aziyadatul khair, satu, bertambah kebaikannya. Jadi harta tadi akan mendorong kita berbuat semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu namanya berkah. Kedua apa? As-sa'adah. Apa artinya? Bahagia. Membuat kita bahagia. Kita punya harta tambah bahagia, bukan tambah gelisah. Nah, itu berarti hartanya berkah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, yang ketiga namanya apa? Namanya al-manfaah. Nah, bertambahnya manfaat. Itu namanya berkah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau harta kita membuat kita semakin meningkat dalam hal perbuatan baiknya, menjadikan hati dan pikiran kita semakin bahagia. Tiga, kita mampu menggunakan harta tadi untuk kebermanfaatan diri, keluarga, dan orang lain. Itu artinya hartanya berkah gitu ya. Dulu punya rumah kecil, pintunya berapa kalau rumah kecil? Nah, paling dua, depan sama belakang. Nanti kalau mau tidur yang diingat-ingat pintunya berapa? Dua. Cepet tidur nggak? Oh cepet, ambil loro tak kencing kabeh mau, kan gitu. Nah, terus punya harta banyak, bangun rumah agak besar. Kalau rumah agak besar, kira-kira pintunya berapa? Ya banyak. Ya 5 atau kadang-kala 6 atau 7. Itu mikirnya tambah nggak? Tambah. Sing kon mau tak kancing puru, gitu kan? Nah, kira-kira kira-kira omah ini berkah ora itu ya. Nah, tambah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tetap nyaman, ya, tenang, bahagia, ya, insya Allah rumah itu juga berkah, ya. Apalagi dibangun dengan harta yang halal. Dua, ada kejujuran. Tiga, adil, ya. Dalam proses mendapatkan harta dan proses bangun tadi ada keadilan. Insya Allah itu berkah. Demikiannya Bapak Ibu ngaji kita sementara. Ya, dianggap selesai ya, walaupun materinya belum habis. Mudah-mudahan bisa bersambung. Ada kekurangannya saya mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan doa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardu'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta syahla. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cekap semanten Bapak Ibu, sepindah malih wonten lepatipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Iki PCM kaping sugih duwe gedung di aula sound system ya apik penuh LCD komplit ya Allah, ngaji wae kursine apik ngoten iki. Kamangka kula nek ngaji teng PCM lane ranting niku dolesian kuabu. Dadi anggere sak jam pelajaran niku wis sikile do kaku-kaku. Ya Allah, alhamdulillah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya kula khairan kasiron dumateng Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Sukamto ingkang sampun paring mawidasana wonten ing enjang menika. Wonten pertanyaan Bapak Ibu, mboten wonten? Satu aja. Oh, wonten Pak. Izin, monggo. Membeli dengan 2 nota biasanya. Iya. Karena tolong kasih 2 nota. Yang satu notanya biar beda harga. Kan ada biasanya. Biasanya nota kosong. Nota ya. Nah, itu prinsipnya ada pada prinsip kejujuran ya. Nah, kenapa harus pakai 2 nota? Nota kosong. Ya. Nah, ya nota kosong. Tapi dicap. Ya. Kalau nota tadi itu untuk mengakomodasi pajak yang memang dipersyaratkan dalam pelaporan. Nah, dan itu tidak ada unsur kebohongan atau manipulasi, maka nggak apa-apa. Ya. Kadang-kala kan Bapak Ibu belanja di toko, ya, dan itu belum ada PPN-nya karena dia nggak punya NPWP atau PKP, gitu kan? Nah, Bapak bekerja di instansi pemerintah harus membuat laporan yang di situ seluruh pembelian harus ada PPN-nya, maka kemudian minta nota kosong, diisikan semua yang tadi dibeli tambah PPN sehingga jumlahnya sekian. Itu tidak ada unsur manipulasi, boleh. Nah, tapi kalau minta nota kosong dalam rangka untuk memarkup, nah, tadi kan udah dibahas, berarti boleh enggak? Enggak boleh. Jadi kembali ke prinsip apa? Kejujuran. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, betul Bapak? Oke, betul. Matur nuwun, dumateng Ustaz Kamto kang sampun menjawab pertanyaan. Bapak Ibu, pengumuman wonten ing enjang menika infak pikantuk 350.000 rupiah. Alhamdulillah. Matur nuwun, semoga kita pungkasi kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang lipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.